Lehoma. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau bikin video tentang masih sama kayak yang sebelumnya pernah aku buat, yaitu tentang bahasa Kantonis yang sama tapi artinya bisa beda. Bahasa Kantonis sama, misalkan ada co atau tap ya, atau co atau tap, ada ham, ada soy. Nah, co itu bisa artinya bisa duduk dan bisa naik. Co tap itu bisa diartikan dengan naik gitu ya. Nah, ham itu asin dan nangis atau menangis itu ham. Limo hama, kamu jangan nangis. Soy. Nah, soy pasti udah ada yang tahu nih. Soy apa? Air dan umur. Teman-teman. Air dan umur. Nah, tiga kata itu bahasa Kantonisnya ya sama, artinya berbeda, teman-teman. Oke. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu co atau tap. Nah, contoh kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Contoh kalimatnya, ngo kolei co atau tap tiksi. Ngo kolei co tiksi. Ngo kolei tap tiksi. Sama teman-teman, co sama tap itu artinya naik gitu. Saya kesini naik taksi. Saya kesini naik taksi. Nah, kalimat yang kedua, co, yang artinya duduk. Jeng coa, silakan duduk. Li toa, kamu duduk di situ. Nah, ya. Nah, kalimatnya contohnya gini. Ngo chungyi choliti. Ngo chungyi choliti tanga hosifo ah. O chungyi choliti tanga hosifo ah. Nah, yang artinya saya suka duduk di kursi ini karena enak, karena nyaman gitu. Saya suka duduk di kursi ini karena nyaman gitu. Karena enak, nyaman didudukin kursinya. Gitu teman-teman. Nah, pokoknya banyak contohnya. Nah, salah satunya aku contohnya yang itu aja. Nah, mungkin teman-teman bisa punya referensi yang lainnya, karena yang penting tahu artinya co itu duduk atau biasa co itu naik gitu ya. Nah, kalimat contoh yang kedua yang menggunakan ham. Him juga soalnya kadang ada artinya teman-teman. Ya kan menggunakan ham ya. Ham itu tadi yang artinya asin. Ham hu hama, asin banget tuh hama. Nah, ada ham yang nangis. Yaitu contoh kalimatnya kita yang menggunakan asin dulu ya teman-teman. Asin. Cece ngo chungyi ham. Leka siuti im cece ngo chungyi hama leka siuti im, yang artinya, Mbak, saya tidak suka asin, kasih sedikit garam saja. Mbak, saya nggak suka terlalu asin, garamnya sedikit aja ya. Tuh teman-teman, kalau kalimat kan bahasanya baku gitu ya. Nah, kalau ngomong kan biasanya, Mbak, aku nggak suka terlalu asin nih, garamnya sedikit aja ya, garamnya sedikitin ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu contoh yang artinya ham, artinya asin. Nah, sekarang ham yang kedua yang artinya nangis atau menangis. Le Muhammad, kamu jangan nangis lah. Le mo kam liti ya,
kamu jangan tekan ini ya, gitu. Nah, contoh kalimatnya misalkan seperti ini ya, mui mui tìm cái lấy hàm mu mui tìm cái lấy hàm ga, mu mui tìm cái lấy hàm. Mumu itu adik perempuan. Nah, Momoy tim kaile hama. Adik, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu menangis? Adik perempuan ya. Adik perempuan, kenapa kamu nangis? Nah, itu masih banyak juga contoh yang lainnya dengan menggunakan ham itu. Ya nangis, ya kalimatnya banyak juga lah teman-teman. Pasti sebagian teman-teman udah bisa bikin, mungkin udah bisa bikin kalimat yang lebih panjang lagi, mungkin bisa. Nah, ini yang pendek-pendek aja dulu ya teman-teman ya. Nah, terus kita yang salah. Kata yang ketiga yaitu soy. Soy itu artinya tadi umur sama air. Nah, sama-sama soy kan mengucapannya. Nah, mungkin kalau bahasa Kantonisnya itu mungkin tulisannya mungkin agak beda kali ya. Aku juga nggak terlalu paham tulisannya gimana. Yang penting pengucapannya soy aja. Soy itu ya bisa air, soy itu ya umur. Le kita soy ya. Kamu umurnya berapa? Le yam soy lah. Kamu minum air deh. Sama-sama soy teman-teman. Jadi kita mah bikinnya yang simpel aja, yang gampang dan mudah dipahami biar nggak terlalu ribet. Hidup ini jangan dibuat ribet ya teman-teman. Yang simpel-simpel aja. Lah, kita menggunakan contoh kalimat soy yang artinya umur. Contoh kalimatnya misalnya Koko lấy cắm lìn cây tô sồi à. Koko lấy cắm lìn cây tô sồi ya. Kakak, nah Koko ini kakak laki-laki teman-teman. Kakak, kamu tahun ini umurnya berapa? Kakak, tahun ini umur kamu berapa? Umur kamu berapa tahun ini? Nah, gitu juga bisa. Nah, misalkan Okamlin Yisapsoy. Misalkan ada jawabannya nih. Okamlin Yisapsoy. Nah, tahun ini umur aku 20 tahun. Gitu. Terus kalimat yang kedua yang soy yang artinya air, gampang mah ya teman-teman. Le po soy mia. Le po soy mia. Kamu sudah rebus air belum? Kamu sudah masak air belum? Itu rebus, masak air. Ya yang penting kan soynya kena air artinya. Kamu sudah rebus air belum? Kamu sudah masak air belum? Terserah lah ya kalimatnya, mau masak air, mau rebus air. Yang intinya ya masak air sih. Ibaratnya ada juga Leyam yam cha. Kamu ngopo soy sina. Kamu minum teh nggak? Kalau gitu aku rebus air dulu ya. Aku masak air dulu ya. Gitu. Ya mungkin yang udah ada termos listrik, yang ada selalu air panas, bisa juga udah nggak usah rebus, tinggal pencet aja udah keluar deh air panas. Nah itu udah nggak usah rebus lagi. Nah kalau memang masih kurang panas juga ya biasanya itu memang rebus langsung. Biasanya kan ada memang orang yang nggak begitu, nggak itu harus yang panas banget, harus yang panas banget gitu. Jadinya rebus langsung pakai kompor gitu, nggak yang di termos yang udah panas gitu kan teman-teman. Biasanya orang ada yang suka kayak gitu, yang kalau mau minum teh atau minum kopi itu harus bener-bener airnya yang bludak panas banget, itu ya harus posoy. Nah posoy ya rebus air, posoy masak air. Nah itu teman-teman contoh kalimat yang menggunakan 3 kata nih ya, tiga kata: co, ham,
soy. Co, ham, soy. Nah, bahasa kantonnya sama co, sama-sama co itu artinya berbeda. Bahasa kantonnya sama, artinya berbeda, yaitu tap sama duduk. Tap, tap, tap sama duduk lagi. Tap itu sama dengan co ya teman-teman, sama pokoknya co. Tapi asal jangan, kalau tap itu biasanya dipakainya kalau lagi naik sesuatu, kayak naik bis, naik mobil, itu biasanya pakainya bisa tap, bisa co. Sorry. Maaf, kameranya maaf. Nah gitu teman-teman. Kalau duduk biasa, duduk di kursi ya nggak bisa kita pakai tap. Tap itu yang pokoknya yang bisa dipakai buat duduk di mobil, misalnya naik mobil gitu, naik bis, naik pesawat itu bisa. Misalnya naik pesawat juga bisa juga. Otap fake itu artinya juga saya naik pesawat, saya duduk di pesawat, saya duduk pesawat gitu, sama teman-teman semua. Ocopasi, otapasi sama naik bis, naik minibus kayak gitulah. Pokoknya itu ya. Pokoknya yang tap yang artinya duduk itu nggak dipakai untuk duduk yang biasa kita misalnya duduk di rumah gitu. Lecoli di tengah artinya duduk di kursi. Kalau di rumah kan kita biasanya pakainya duduk dong, nggak mungkin tap. Nah itu bedanya teman-teman. Kalau yang tap itu dipakainya kalau kita lagi duduk di transportasi ya, ada bis, ada pesawat, ada mungkin taksi, ada mungkin minibus. Nah gitu pokoknya yang tap ya teman-teman. Ingat yang tap. Kalau yang co itu bisa di mana aja duduk begitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman udah paham ya, mudah-mudahan sih bermanfaat ya teman-teman. Contoh-contoh kalimat yang aku buat ini karena bingung teman-teman, aku mau bikin apa lagi bahasa kantonisnya, soalnya aku masih banyak ini sih ya, masih sibuk juga, masih banyak kerjaan. Jadinya ya ini aja dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Dan jangan lupa tetap dukung aku, tetap support aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya teman-teman. Oke, mkoisai, sampai ketemu di next video ya. Mkosai. Bye. Assalamualaikum.